Masih betah nyembah Yesus palsu, Bang? Enggak lah. Hah? Enggak. Kenapa? Sudah lama. Janganlah. Yang terakhir hari Minggu saya ke gereja pengen ketawa lihat pendeta itu. Jadi ingat-ingat kata-kata Bang Juma itu. Apa yang diajarkan pendeta di sana, Bang? Ya nggak tahu juga fokus sama ajarannya Bang. Saya malah ingat kata-kata ono pantatnya lalu jilat. Iya ingat itu. Bang Hani juga. Ya, ya gitu Bang. Saya yakin teman-teman yang saudara saya yang Kristen itu pasti kalau lihat pendeta pasti ingat itu. Demi nama Tuhan saya pasti mereka ingat itu. Yakin saya gak bakal lupa itu. Nempel itu kayak tato itu. Bukan begitu maksudnya. Bukan begitu beneran, itu kan makna kiasan lah, janganlah. Artinya lebih deketin pendetamu, belajar bareng, bedakan manusia dan Tuhan, itu maksudnya. Tapi ini Bang Handi, ketika ucapan saya itu dibawa ke gereja, mereka akan duduk memperhatikan ke pendeta, ngomong apa pendeta ini. Iya betul Bang, iya. Mutar loh, kok benar yang disampaikan Bang Zuma? Kok cuman itu aja? Perasaan dari kecil ini aja penyampaiannya, gitu aja terus. Kok benar yang dikatakan oleh Bang Zuma? Kok tidak ada esensi yang disampaikan terkait dengan pengajaran Yesus, Nabi palsu, pengajaran yang datang seperti itu? Nggak ada. Nah itu yang mereka pikirkan nantinya. Sehingga yang muncul adalah keputusasaan, kecewa, jengkel kepada pendeta dalam hati. Kemudian jengkel juga kepada Bang Zuma, kesal kepada Bang Zuma, tapi rindu sama Bang Zuma, kangen. Sehingga mereka bikin TikTok, mereka bikin mereka lihat di YouTube, mendengarkan dengan seksama. Kalau dia lama-lama penasaran, akhirnya malas ke gereja. Itu yang bisa terjadi, Bang Handi. Dan banyak itu terjadi. Banyak yang sudah sampaikan kepada saya, mengatakan itu. Orang suaranya Bang Juma diputar di gereja kok. Nah itu dia. Masalahnya betul, yang nulis di bawah itu, di barat itu Kristen sudah mulai ditinggal. Gereja-gereja itu sudah mulai kosong, Bang. Cuman di Indonesia ini masih menjamur. Kenapa? Ya mungkin karena ada asupan dari luar, bantuan dari luar, sehingga masih menjamur. Tapi kalau di luar sendiri, tempat asal Kristen itu udah sepi gereja-gereja itu. Ada yang alih fungsi jadi museum, jadi tokoh, ada yang menjadi diskotik, ada yang menjadi M-Club, dan seterusnya. Itu yang terjadi di luar sana. Cuman di Indonesia ini, yang masih ini, itu pun tidak bisa berkembang, karena orang Islam sudah mulai pintar, mulai cerdas. Bahkan yang ada terkikis, saudara Kristen itu menemukan kebenaran Islam. Kenapa jumlah Kristen bertambah? Karena adanya orang Cina yang masuk. Mereka memilih KTP Kristen, karena kalau dia milih Islam tidak bisa makan babi lagi. Sementara itu adalah makanan kesukaan mereka. Dan mereka juga takut sunat. Sehingga kalau di Kristen tidak sunat dan di Kristen masih makan babi, akhirnya mereka memilih agama Kristen. Gitu. Yang saya aneh itu Pak Pendeta itu jarang menjelaskan tentang ayat-ayat yang tentang Allah Bapa gitu. Itu jarang disebut itu. Suka dilewat-lewat itu ayat-ayat yang tentang Yesus diperintah Bapa. Itu jarang disebutkan. Kebanyakan surat Paulus kan? Iya mungkin itu. Makanya saya belajar, tanya-tanya, terus cari-cari di Google. Kalau saya gak ngerti, tanya di sini, di forum. Bukan di forum, di komal-komal. Ada nggak niat mau colok pendeta? Ya lucu tuh, lucu-lucu aja kalau lihat itu. Mau ketawa takut dosa. Mau dicolok beneran takut digampar. Allahu Akbar. Dikolerasi mereka akhirnya ya Pak Gerunda ya. Allahu Akbar. Lucu juga dari sini. Tapi takutnya nanti kalau misalkan ya benar-benar ada hidayah itu ya
Takutnya saya nanti mualaf cuman gara-gara kata itu, kan gak enak. Ada loh, ada. Siapa? Masa iya? Bang J. Yang namanya Bang J itu mualaf gara-gara Oh iya, kata-kata Bang J, itu. Bang J. Ada. Dari itu ya. Dia sakit, pasti sakit hati pasti dia tuh. Iya, Awalnya. Iya, sama saya juga sakit tuh. Tapi begitu ke pendeta lihat di gereja, oh benar lah kata Bang Suma ini gini-gini aja terus yang disampaikannya ini Bapak ini. Belum lagi kalau pendetaannya cepat emosian, nah itu semakin akan menjengkelkan jemaat. Benar nggak, Bang? Lucu juga Darius ini. Iyalah. Darius orang mana, Bang? Di Medan, cuman kerja di Karawang, Bang. Oh, di Medan. Iya. Sekarang di Bekasi dia, Kerawang. Iya, dekat Bekasi itu dekat. Pabrik mana, Darius? Aku juga di Kerawang Barat ini. Di kawasan industri itu, Bang. Oh, M2000. Iya, yang ke dalam itu masuk. Ya udah, besok-besok kita ketemu ya. Ya, iya. Saya sopir truk, Bang. Oh, supir truk. Yang gede itu ya. Iya ya, yang bawa 6 roda, bawa barang keluar masuk. Itu ada tamu tuh. Oke, disapa dulu Bang Dari yang benar dan di mute dulu Bang Darius. Oke. Oke. Bang Dari yang benar Iya, dan Muslim Bang. Kristen Kristen apa Bang? Kristen Protestan. Baik, silakan Itu Bang. enggak. Oke. Kristen salah sembah Bang. Betul? Oh, kenapa gitu, Bang? Kenapa udah, Kristen salah sembah? Silakan dijelaskan Bang. Silakan. Ya, saya mau dengar dulu narasi Anda, Bang. Ya, lanjut. Iya. Narasi ini diawali dengan pernyataan Yesus yang berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Apakah saudara percaya ucapan Yesus ini bahwa setelah Yesus pergi, muncul penyesat mengaku Yesus dan berkata dirinya sebagai Mesias? Apakah saudara percaya? Ya, percaya, Bang. Banyak Mesias-Mesias yang palsu yang disampaikan orang-orang lain, Bang. Jadi, ketika pendeta-pendeta itu pun menyampaikan itu, ya mereka itu menyampaikan Mesias yang asli gitu, Bang. Jadi kita itu, jadi macam saya ini, Bang, ya. Jadi macam saya ini sebagai orang Kristen. Ya, yang disampaikan oleh pendeta itu ya benar. Ya, mereka menyampaikan hal yang benar gitu. Karena begini, ketika dia menyampaikan hal yang tidak benar itu, ya kami tahu, wah ini pendeta nggak benar ini. Bukan, maksud saya gini. Adanya oknum yang datang mengaku Yesus. Kan Yesus berkata dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Oh, Kalau tidak Anda- ada. Kalau ada mengatakan akulah Yesus itu udah kami bunuh itu, Bang. Yang Akulah datang Yesus. kepada Paulus mengaku sebagai apa? Yang datang kepada Paulus, maksudnya datang Paulus gimana itu? Yang mendatangi Paulus ketika Paulus ada di jalan menuju ke Damsik itu mengaku siapa, Bang? Ya itu Yesus Kristus, Bang, melalui cahaya, Bang. Melalui cahaya. Ini Nggak salah. Ini yang perlu kita uji. Ini yang perlu kita uji. Berarti sudah ada kandidat satu. Adanya makhluk yang datang mengaku Yesus kepada Paulus. Sekarang tinggal kita uji. Apakah itu Yesus asli atau itulah Yesus palsu? Bagaimana cara mengujinya? Sederhana. Yesus yang asli adalah manusia. Yesus yang datang kepada Paulus bukan manusia. Di mana Paulus mengaku yang datang kepadanya bukan manusia? Galatia 1 nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia,
tapi dari pernyataan makhluk yang mengaku Kristus Yesus. Berarti udah terpenuhi kan? Penyesat itu bukan manusia. Yesus mengatakan dirinya manusia. Maria mengatakan anaknya manusia. Yohanes Pembaptis mengatakan sepupunya manusia. Murid-murid Yesus mengatakan gurunya adalah manusia. Elizabeth mengatakan ponakannya adalah manusia. Begitupun Zakaria. Dan Yesus sendiri mengakui dirinya adalah manusia. Bahkan malaikat juga mengakui Yesus itu adalah manusia. Tapi Paulus menerima ajaran Kristen bukan dari Yesus yang adalah manusia, tapi dari makhluk yang ngaku Yesus. Sedangkan Yesus yang manusia berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Tergenapi. Ada oknum datang mengaku Yesus, datang kepada Paulus, dan kata Yesus dalam Matius 24 nomor 5, Mesias palsu, Yesus palsu akan menyesatkan banyak orang. Pengikut Paulus banyak nggak? Banyak, 2 miliar lebih. Tergenapi nggak? Tergenapi. Kalau Anda mengatakan itu bukan Yesus palsu, oke, silakan Anda tunjukkan kepada saya mana Yesus palsu itu dan mana orang yang disesatkannya yang banyak itu. Silakan. Itu Abang Juma yang menerasikan itu, mengatakan bahwasanya yang dibawakan Paulus itu Yesus palsu. Ya Abang sendirilah yang harus menunjukkan datanya begitu. Karena Abang yang menarasikan bahwasanya Yesus yang dibawakan Paulus itu adalah Yesus palsu. Bukannya saya, begitu loh Bang. Bagaimana Abang ini? Harusnya Abang komitmen dengan apa yang Abang katakan. Saya mengatakan yang datang kepada Paulus itulah Yesus palsu itu. Dan orang banyak yang disesatkan itulah Kristen itu. Nah, saya pastikan Anda akan menolak. Ketika Anda menolak, maka tugas Anda menunjukkan. Kalau bukan kepada Paulus, lalu kepada siapa Yesus palsu itu menyatakan diri. Dan apa dan mana pengikut-pengikutnya yang banyak itu, yang menurut Yesus. Saya mengatakan Kristen. Orang banyak yang disesatkan Yesus palsu itu Kristen. Yesus palsu itulah yang datang kepada Paulus. Itu saya yang mengatakannya. Kalau Anda menolak itu, tugas Anda menunjukkan penyesat mengaku Yesus itu kepada siapa dan siapa aja korbannya yang banyak itu. Ada? Silakan tunjukkan. Kalau saya tidak ragu sedikit pun. Yesus palsunya yang Anda sembah. Pengikut Yesus palsu adalah agama Anda Kristen. Karena Yesus yang asli mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Anda bukan umat Israel. Yesus yang datang kepada Anda bukan Yesus yang untuk orang Israel. Tetapi Yesus yang datang kepada Anda adalah Yesus yang mengatakan, kepadaku telah diberikan kuasa baik di langit maupun di bumi. Sedangkan Yesus yang asli mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Beda. Beda itu. Kepadaku. Silakan. Ketika Abang mengatakan hal seperti itu, Bang, Abang kecantol juga dengan ayat Al-Quran Abang. Nah, tertulis di surah Al-Amal nomor 91, aku diperintahkan Tuhan di negeri Mekah. Itu kan di situ ada kata Muhammad di situ. Nah, tak ada hubungannya. Tak ada hubungannya. Abang begitu. Kalau Abang bilang hanya diperintahkan untuk bangsa Israel, Bani Israel. Tidak ada hubungannya itu, Bang. Gitu loh, Bang. Nggak ada hubungannya itu, saudara. Nggak ada hubungannya. Ini kita berbicara mengenai pernyataan Yesusnya. Tak ada hubungannya dengan itu. Yesus berkata, akan datang Yesus palsu dan menyesatkan banyak orang. Saya katakan Yesus palsunya itu telah datang kepada Paulus. Orang yang disesatkan banyak itu Kristen. Kalau Anda menolak pernyataan saya, silakan Anda tunjukkan mana Yesus palsunya dan orang banyak yang disesatkan itu mana. Silakan.
Ulangin ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pingsan ini anak ini. Halo. Sebelum saya keluar, saya mau bertanya satu kali lagi ya. Boleh, silakan. Ya. Jelaskan itu, abang kan paham Bible itu. Jelaskan tentang Barnabas, Injil Barnabas. Iya. Jadi kalau kita berbicara mengenai Injil Barnabas, saya rasa kita akan melakukan pendekatan terhadap pengajaran yang muncul di Bible itu sendiri. Siapa yang kemudian memanggil Paulus untuk datang ke Antioquia? Barnabas bukan? Di dalam Kisah Para Rasul berapa? 13. Ya, 13. Di situ dikatakan bahwasanya Barnabas dan Saulus ini adalah orang-orang yang orang yang cerdas katanya. Kemudian mereka menginginkan adanya pengajaran kepada orang-orang di luar Yudaism. Ketika dua orang ini dipanggil oleh seorang gubernur, yaitu Barnabas dan Saulus, dipanggil oleh Sergius. Dia adalah seorang gubernur pada saat itu, atau kawan dari seorang gubernur. Nah, Barnabas ini mengajarkan tentang apa? Tentang Yesus, ajaran Yesus, dan murid-murid Yesus. Itu jelas tuh. Sekarang permasalahannya, Paulus ini adalah orang yang dipanggil oleh Barnabas. Kenapa tulisan Barnabasnya tidak dipakai? Kenapa kemudian justru tulisan Paulusnya yang dipakai? Sedangkan dua orang ini sama-sama mengajar. Bahkan dua orang ini, Barnabas itu dianggap sebagai dewa Zeus, dan Paulus dianggap sebagai dewa Hermes. Ketika kemudian dua orang ini sebagai pembicara utama dalam pengajaran-pengajaran oknum yang mereka sebut Yesus. Kenapa ajaran Barnabas nggak dipakai? Kenapa ajaran Paulusnya dipakai? Bukankah Paulus ini hanya orang dipanggil oleh Barnabas? Apa yang membedakan kemudian? Apa yang bisa menjadi aturan main? Dan siapa yang menjadi penentu bahwa Injil Barnabas itu tidak valid? Dan yang valid itu adalah Injil yang diberitakan oleh Paulus. Siapa tim penilai? Apa dasar penilaiannya? Dan kisi-kisi apa yang menjadi acuan untuk membenarkan itu? Kira-kira. Itu dari tahun penulisannya begitu, Bang. Tahun penulisan. Ya, betul. Oke. Barnabas itu menurut saudara dituliskan kapan? Kalau Injil Barnabas itu dia ditulis 600 tahun setelah kematian Yesus. Kata siapa? Kalau Injil sinoptik itu dia ditulis 30 sampai 40 tahun setelah kematian Yesus begitu. Jadi data yang lebih valid itu ya naskah yang ditulis lebih dekat waktunya setelah kematian Yesus begitu. Nah, sekarang begini, Bang. Barnabas ketika bersama dengan Paulus itu materi pengajarannya apa? Kalau itu saya kurang paham, mungkin. Nah, itu dia. Pertanyaannya itu di situ. Itu dia yang perlu menjadi perhatian. Karena yang disoroti di dalam catatan-catatan Lukas itu dua oknum, yaitu Barnabas dan juga adalah Paulus. Permasalahannya sekarang adalah Barnabas yang adalah sekutu Paulus dalam mengajarkan tentang Injil, rujukan daripada Barnabas itu apa kepada orang-orang yang ada di Antioquia sana? Karena dia ini adalah pemberita Injil abad pertama. Sedangkan Lukas, Markus, Matius adalah penulis-penulis
yang muncul kemudian belakangan, di mana manuskrip yang mereka yang ditemukan oleh bapak-bapak gereja itu kodeks yang ada di abad keempat. Sedangkan kitab-kitab ini bercerita tentang Barnabas yang justru hadir di abad pertama. Lukas muncul enggak di abad pertama? Enggak. Markus? Enggak juga. Yang muncul Barnabas. Mana catatan-catatan Barnabas itu? Yang muncul Filipus. Mana catatan-catatan Filipus itu? Ada? Enggak ada. Yang muncul Thomas. Injil sinoptik itu kan sudah selaras begitu. Memang Markus dan Lukas itu memang tidak saksi langsung menjadi saksi langsung oleh kehidupannya Yesus Kristus selama di dunia, tapi mereka itu seperti Markus itu kan dia teman dekatnya Rasul Petrus. Rasul Petrus kan saksi langsung melihat kehidupan Yesus, bahkan penyaliban dan kebangkitannya. Kalau Lukas kan seorang tabib dan dia seorang rekan apa dibilangnya, teman dekat lah gitu, bisa dibilang CS-nya lah gitu, CS-nya Paulus begitu. Jadi apa yang diajarkan oleh tulisan-tulisannya Paulus itu selaras dengan Injil sinoptik itu, karena kan dalam hukum Yahudi itu kan ini semua para rasul kan Judaism, lahir dari Judaism Yahudi. Jadi dalam hukum Yahudi itu syarat untuk suatu kebenaran yang absolut itu ya minimal 2 orang saksi mata, seperti Injil Matius dan Yohanes. Matius dan Yohanes kan memang rasulnya Yesus Kristus langsung, melihat kehidupan Yesus langsung selama di kehidupannya sampai kebangkitannya begitu, Bang Juma. Begini, saudara. Yang saya tahu nih sebagai orang yang belajar ya, ketika ada kemudian silang pendapat antara Paulus dengan Barnabas, itu adalah bukti bahwa Barnabas ini memiliki kemudian karakteristik pengajaran Injil pada masa itu yang bertentangan dengan karakter pengajaran Paulus, sehingga mereka terpecah. Maka tidaklah kemudian tanpa alasan dekret dari Paus Innocent dan juga Gelasius beserta dengan gereja-gereja barat di abad keempat itu menolak Injil Barnabas. Bukan tanpa alasan. Mereka bahkan mengutuk. Apa sebabnya? Ya, banyak hal yang mungkin bisa kita urai. Pertama, kemungkinan Barnabas jujur menceritakan tentang keadaan yang sesungguhnya terkait dengan Yesus yang berkeluarga atau berumah tangga. Atau Yesus diceritakan lengkap dari usia 0 sampai 33 tahun. Atau Barnabas menceritakan pesan-pesan Yesus akan datangnya orang yang datang setelahnya sebagai penolong lain. Bisa jadi kan? Apa alasannya kemudian dikutuk oleh gereja-gereja awal mula? Alasan ini harus dikemukakan kemudian. Kenapa? Karena Barnabas sebagai rekan sekerja daripada Paulus ini adalah orang yang hidup kemudian satu angkatan dengan Paulus. Artinya apa? Paulus dan Barnabas memiliki 2 mata rantai pengajaran. Nah, mana ajaran Paulus? Mana ajaran Barnabasnya? Harus dikemukakan. Sebagaimana Kristen mengemukakan adanya pengajaran Paulus. Karena Barnabas tidak mengajarkan kitab Roma, tidak mengajarkan kitab Galatia, Filipi, dan seterusnya. Tentu Barnabas mengajarkan konsep yang dia ajarkan, yang dia terima dari sang sumber, yaitu Yesus itu sendiri. Pertanyaannya sekarang, kenapa bapak-bapak gereja, utamanya gereja-gereja barat ini, itu menolak Injil Barnabas, bahkan dilarang kemudian. Mereka membuat keputusan untuk mengutuk Injil tersebut. Ada apa dengan itu semua? Ini pertanyaan. Ya, karena dia datanya tidak valid begitu. Dia di kanon tidak valid dan tidak sesuai dengan kesaksian Injil sinoptik. Kan Injil sinoptik itu di kanon karena sesuai dengan kesaksian empat rasul gitu. Jadi ceritanya semua sejalan dan sealur dan sesuai dengan keempat penulisan rasul ini begitu. Dua rasul yang bertemu langsung dengan Yesus begitu Bang Juma. Nah, kalau untuk yang mengenai perjumpaan Paulus dengan Tuhan Yesus yang berupa cahaya, di kisah para rasul kan sudah dijelaskan oleh Lukas.
temannya Paulus di Kisah Para Rasul 22 ayat 6 sampai 11, dia kan sudah menjelaskan karena dia di situ memang bersama Paulus dan yang lainnya mendengarkan suara itu begitu. Tapi waktu di perjalanan mereka melihat cahaya, Paulus melihat cahaya, memang mereka agak samar mendengar suara itu. Kan di ayat selanjutnya itu kan banyak yang melihat itu cahaya itu, tapi tidak mendengar secara jelas suara cahaya itu omongannya seperti apa. Tapi kan karena Tuhan memilih Paulus, jadi kejadian itu memang dihususkan bagi dia begitu. Jadi yang melihat cahaya dan memang betul-betul mendengar suara itu dengan jelas ya memang Rasul Paulus begitu, karena kan dia dipilih Tuhan begitu. Dan itu dipertegas di Kisah Para Rasul 22 ayat 6 sampai 11. Ayat 7 itu ya. Maka rebalah aku ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku, dan seterusnya. Kisah Para Rasul ini kan tulisannya Lukas begitu. Jadi ini ada dua kesaksian. Jadi menurut hukum Yahudi, dua saksi itu sudah dianggap kebenaran mutlak begitu, absolut begitu kebenarannya begitu, Bang Juma. Jadi gini, Bung. Itu pemahaman saudara terhadap pandangan saudara akan adanya Injil Barnabas atau kabar gembira yang kemudian dituliskan oleh Barnabas. Tapi ada hal penting yang perlu Anda pahami di sini. Kenapa Injil Barnabas itu ditolak? Anda mengatakan karena tidak sesuai. Tidak sesuai dengan apa? Tidak sesuai dengan pesanan. Pesanan apa? Pesanan Roma dan Yunani yang kemudian menginginkan, melanggengkan ajaran penyembahan terhadap dewa-dewa mereka. Nah, pernahkah dikemukakan adanya penelitian yang kemudian menghitung baik dengan materi karbon yang ditemukan berkaitan dengan adanya Injil Barnabas? Pernah. Dan jelas diuraikan kemudian bahwa karbon ini berusia kurang lebih 1500 tahun. Itu pernah. Artinya bahwa ketika hal ini dikatakan 1500 tahun kurang lebih, artinya ada indikasi kebenaran yang bisa dijadikan sebagai acuan, tapi ditolak. Sedangkan menurut tradisi gereja, kitab Markus dituliskan di tahun 64 sampai tahun 67. Lalu kemudian Matius tahun 66. Petrus 65. Bahkan ada yang mengatakan Petrus itu ditulis tahun 81 sampai 96. Yohanes antara tahun 40 sampai 140. Lukas tahun 62. Lalu kemudian kitab Wahyu antara tahun 90 sampai tahun 100 dan seterusnya. Sedangkan penulis-penulis kitab tersebut itu tidak pernah sedikit pun tersentuh sebagai penulis di dalam kajian pengajaran penginjilan Yesus kepada orang-orang yang ada di zamannya. Contoh, Lukas tidak pernah. Markus tak pernah. Paulus tak pernah. Matius, bagaimana dengan Matius? Itu indikasinya ada di Matius 9 nomor 9. Ternyata penulis buku Matius juga pun bukan murid Yesus. Bagaimana dengan Yohanes? Itu tertulis di Yohanes 21 nomor 24 25. Yohanes 21 nomor 24 nomor 25 jelas sekali penulis kitab Yohanes itu juga bukan murid Yesus, bukan anak Zebedeus. Lalu kenapa ada ditolak, ada diterima? Ya karena itu tadi. Simpul akhirnya kemudian adalah pembentukan agama baru, sekte baru. Makanya dikatakan dalam Kisah Para Rasul catatan Lukas 24 nomor 5, Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang Yahudi di seluruh dunia beradab. Dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Berarti cakupannya kemudian harus saudara-saudara Paulus menjadi muara keilmuan di dalam kekristenan. Sedangkan Barnabas ditolak. Kenapa ditolak kitab Barnabas ini? Karena kitab Barnabas itu menuliskan cerita-cerita yang diurai berdasarkan dengan kisah lengkap isi daripada narasi biografi tentang Yesus dari lahirnya
sampai kemudian proses adanya penyaliban. Ditolak dong pasti. Yes, ditolak pasti. Bukan karena ini palsu, bukan karena ini sesat, tidak. Tetapi tidak berkesesuaian dengan harkat, dengan cara hidup, dengan pola keagamaan, dengan sistem, dengan akidah, keyakinan orang-orang Roma dan Yunani. Ini nggak boleh masuk menjadi kitab yang lolos pengkanonan. Kenapa? Karena di situ ada Tuhan nikah, ada Yesus kawin, Yesus punya anak, Yesus punya keturunan, Yesus tidak selamat, Yesus menubuatkan dan mengajarkan akan datangnya Nabi Muhammad. Tidak boleh diterima, ditolak. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang menentukan bahwa ini adalah sahih, ini valid, ini tidak? Siapa yang menentukan? Yesus. Tidak mungkin. Itu kan begini. Bapak-bapak gereja dong yang menentukan Injil- itu. Nah, gitu. Injil Silakan. Sinoptik itu kan dianggap valid karena pertama itu naskahnya ditulis lebih awal dan waktunya berdekatan setelah kematian Yesus 30 sampai 40 tahun. Dan itu Injil Barnabas tidak ada referensi tulisan Bapak gereja menggunakannya pada gereja mula-mula dalam sejarah gereja mula-mula begitu. Sedangkan di Injil kanonik Matius, Markus, Lukas, Yohanes di situ punya kalau bisa dihitung dia punya sekitar 5.000 manuskrip yang tersimpan. Salinannya itu ada di katedral sana di Roma. Nah, kedua yang ini kita bisa diuji dari isinya yang bertentangan dengan konteks sejarah dan geografis. Di Injil Barnabas, Yesus disebutkan lahir di Bethlehem di Nazaret, sedangkan secara historis berdasarkan Injil yang kanonik itu disebutkan Yesus lahir di Bethlehem. Itu bisa dilihat di Matius 2 ayat 1 dan Lukas 2 ayat 4 sampai 7. Nah, yang kedua itu ada dia penggunaan istilah mata uang denar. Nah, mata uang Ita pada abad di Timur Tengah begitu. Dan kemudian bisa diuji dari gaya dan bahasa begitu. Injil Barnabas itu ditulis dalam bahasa Itali dan Spanyol, bukan ditulis dalam bahasa Yunani atau Aram yang digunakan di Palestina pada abad pertama. Yang kedua, gaya penulisannya itu menunjukkan literatur abad pertengahan, jadi tidak sesuai dengan konteks bahasa dan gaya penulisan pada zaman itu, pada waktu itu begitu. Dan selanjutnya bisa diuji dari kontradiksi dalam Alkitab di 4 Injil kanonik ini. Nah, kalau di Injil Barnabas disebutkan bahwa Yesus itu bukan Mesias begitu. Sedangkan dalam Alkitab Yesus mengaku bahwa dia adalah Mesias. Di Injil Barnabas Yesus tidak mengaku dia adalah Mesias begitu. Di Injil Barnabas memang disebutkan Muhammad sebagai nabi yang akan datang, tetapi di dalam perjanjian lama tidak ada satupun nubuat tentang Nabi Muhammad yang akan datang begitu. Bisa dilihat dari Injil Yohanes 14 ayat 16 begitu. Itu yang bisa kita melihatnya sebagai Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada manusia. Nah, dan berikutnya bisa ditinjau dan dikaji dari penolakan dari gereja, bapak-bapak gereja dan gereja-gereja mula-mula, gereja Katolik Ortodok begitu. Jadi itu ditinjaunya karena kurangnya manuskrip. Jadi manuskripnya itu tidak lengkap, jadi tidak valid begitu. Dan istilahnya bertentangan dengan Injil-Injil yang sudah dikanon dari 4 Injil sinoptik ini yang sudah dikanon gitu. Jadi dari kita jika ditinjau dari ilmiah begitu, dari para ilmuwan dan sejarawan, baik dari sumber kekristenan dan di luar dari sumber di luar sumber kekristenan, itu menyebutkan bahwa Injil Barnabas kesimpulannya itu tidak valid karena tidak ada bukti historis dari era gereja pertama mula-mula, karena tidak ada referensi dari bapak-bapak gereja. Kedua, itu terdapat inkonsistensi. Jadi tidak sejalan dan tidak konsisten mengenai fakta-fakta sejarah, geografis dan budaya pada zaman itu, karena dari gaya penulisannya yang menuliskan menggunakan gaya bahasa Itali dan Spanyol begitu. Ketiga, ini bisa diindikasi karena ada pengaruh
tulisan dari kaum Gnostik. Kaum Gnostik ini mengaku bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jadi ada sedikit pengaruh di situ yang dimana diindikasi untuk bisa dibilang ya untuk meng-create sebuah keyakinan baru, ya bisa dibilang agama Islam lah begitu. Dan ke berikutnya, konteks penulisan itu tadi, bahasa dan gaya penulisan di abad pertengahan tidak sesuai dan tidak sejalan jika dikaji dari sisi konteks historis pada zaman itu begitu. Jadi begitu makanya tidak dianggap valid dan dianggap sebagai apokrifa karena dari waktu penulisannya begitu Bang Jumal. Waktu penulisannya itu dia jauh setelah kematian Yesus, 600 tahun setelah kematian Yesus baru muncul Injil itu, begitu Bang Jumal. Oke. Saya mau tanya pada saudara nih. Anda tahu tidak yang menurunkan jenazah Yesus, oknum yang dianggap Yesus dari salib? Anda tahu tidak? Itu yang menurunkan murid-murid Yesus. Di antaranya Bang Ari, Itu siapa? Bang Ari. Saya kurang ini ya. Mungkin Pak Pendeta yang mengerti ke situ. Saya kurang. iya. Setahu saya, nama dari Barnabas ini kan nama lainnya adalah Yusuf. Yusuf ini jelas dari suku Lewi, dari Siprus. Beliau punya nama asli Yusuf yang kemudian panggilannya adalah Barnabas yang artinya anak penghiburan. Nama beliau itu di dalam surat-surat Paulus disebutkan kurang lebih 5 kali. Di surat Lukas, di Kisah Para Rasul itu 23 kali. Kenapa orang ini begitu penting diceritakan? Karena orang ini adalah orang yang intim kepada gurunya, Yesus. Jadi Yusuf ini kemudian, kalau dia betul yang menurunkan mayat Yesus dari tiang, maka benarlah kenapa orang Roma menolak catatan-catatannya. Karena Barnabas menunjukkan keadaan yang sesungguhnya terhadap gurunya karena dia adalah pelaku. Dia berada di TKP. Itu yang pertama. Kedua, kalau kita melihat surat Paulus nih di dalam Galatia 2 misalnya. Di situ kemudian Paulus sendiri yang mengatakan bahwa Barnabas berada di sana bersama dengan siapa? Orang-orang Yahudi, murid-murid Yesus yang lain. Ini menandakan bahwa Barnabas ini saksi. Kalaupun ditolak, kenapa ditolak? Itu tadi, bukan karena catatan-catatannya itu tidak valid atau catatannya itu tidak sahih. Ketika Anda mengatakan catatan Barnabas itu bagian daripada apokrifa, berarti tidak palsu dong. Tapi cuma disembunyikan aja. Kenapa disembunyikan? Karena tidak berkesesuaian dengan imannya orang Yahudi pada masa itu. Injil Barnabas di era awal kekristenan jelas merupakan ancaman bagi paham kekristenan yang mengakui karya keselamatan dan anak Tuhan. Sehingga yang terjadi, kalau ada yang ketahuan membaca Injil Barnabas, maka itu akan diungsikan, bahkan dibunuh. Karena dianggap bahwa Injil ini itu akan merusak tatanan kekristenan yang menanamkan akidah pengajaran bahwa Yesus adalah anak Tuhan yang datang ke atas muka bumi, mati digantung untuk nebus dosa-dosa orang Roma dan Yunani. Jadi ancaman keras akan adanya peredaran Injil Barnabas. Banyak orang-orang yang mengikuti Injil Barnabas itu kemudian yang terbunuh. Mereka dibunuh. Disebabkan karena orang-orang pada masa itu menjadikan Injil Barnabas ini adalah sebagai ancaman yang sangat-sangat dahsyat. Wajar itu terjadi. Maka kami orang Islam nih yang netral bertanya, kenapa orang Kristen awal mula tidak mau menerima Injil tersebut?
Ada apa? Apa kapasitas dan apa otoritas Kristen memilah antara tulisan murid Yesus dengan tulisan pengikut Paulus? Lebih valid pengikut Paulus daripada pengikut Yesus. Apa yang menjadi tolak ukurnya? Yang menjadi tolak ukurnya tentu adalah pesanan Roma dan Yunani. Itu jawabannya. Itu jawabannya. Tulisan Paulus kan Bang hanya dia meneruskan ajaran Yesus. Tapi kalau untuk saksi-saksi mengenai kehidupannya sampai penyalipannya yaitu para rasul, dan yang memang menulis secara langsung itu Matius dan Yohanes. Kalau Lukas kan dia seorang tabib ke teman kerjanya si Paulus. Kalau si Markus kan dia penerjemahnya si Petrus. Kalau Petrus kan saksi mata langsung. Jadi mungkin yang menuliskan mengenai kesaksiannya si Petrus ini ya si Markus. Jadi datanya valid begitu Bang. Dan keempatnya ini dia konsisten. Cerita keempat saksi mata ini konsisten. Tidak ada yang kontradiksi dari saksi keempat penulisan Injil sinoptik ini begitu Bang. Jadi menurut hukum Yahudi tadi itu kalau dua saksi dianggap itu sudah valid begitu Bang. Jadi kalau saya menilai ya, itu tanggapan sebagai seorang Kristen. Tapi kalau saya menilai, Barnabas ini lebih berpotensi catatan-catatannya dibandingkan orang-orang yang tidak pernah kemudian kontak dengan Yesus. Nah sekarang yang harus diselesaikan ketika saudara mengatakan Matius dan Yohanes ini adalah saksi utama, itu salah itu. Itu salah itu Bang. Coba Anda baca Matius 9 nomor 9. Yohanes 21 nomor 24 sampai nomor 25. Penulis-penulis ini bukan murid Yesus langsung. Mereka ini adalah orang yang melakukan penyelidikan untuk menuliskan apa yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang ada pada masa itu. Matius Yohanes itu rasulnya Yesus langsung tuh Bang. Matius Yohanes. Itu nama iya, tapi penulis Yohanes dan penulis Matius ini bukan murid Yesus. Dan Anda harus tahu, kitab Matius dan kitab Yohanes tadinya itu tidak memiliki siapa penulisnya. Tidak ada. Belakangan baru dikasih, oh ini cocok dengan Matius, ini cocok dengan Yohanes. Coba Anda baca deh. Baca Matius 9 nomor 9 dan baca Yohanes 21 nomor 24 25. Baca di situ Anda akan diantarkan kepada apa yang saya sampaikan. Barnabas ini orang yang lebih tepat untuk memberitakan apa yang terjadi pada masa itu. Tapi sekali lagi, catatan Barnabas itu bisa melukai gereja. Makanya saya udah katakan sama saudara, pada tahun 382, orang-orang di sana itu akan dibunuh kalau mereka kemudian mempelajari apalagi mengikuti pengajaran daripada Injil Barnabas. Itu yang terjadi. Terlepas Anda menolak itu, keadaan yang menyebabkan Anda harus paham bahwa Injil Barnabas ditolak karena tidak sesuai dengan konsep kepercayaan Romawi dan Yunani. Itu aja. Tapi kalau dari aspek pengajaran, lebih sahih, lebih valid. Karena Barnabas adalah saksi hidup. Dia murid. Kenapa Paulus diterima? Kenapa Barnabas tidak diterima? Ya itu tadi. Karena Paulus sendiri mengaku, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Makanya mereka ketika di Antioquia terjadi perpecahan antara Paulus dan Barnabas. Paulus melihat ini, Paulus semakin hari semakin aneh. Yesus yang tadinya diajarkan kemudian untuk bersunat, dia malah melarang orang bersunat. Yesus yang mengajarkan untuk bersabat, dia justru larinya ke hari Minggu. Oh, dia lebih berat kepada orang Roma dan Yunani. Tertinggallah maka terpisahlah mereka kemudian berdua. Nah, itu yang terjadi, Bang. Itu yang terjadi. Itu penilaian saya sebagai seorang muslim. Saya kira begitu untuk sementara dari saya. Silakan ada Dinda Ardiansa yang mungkin data-datanya bisa disajikan, diperlihatkan, dipertontonkan kepada saudara kita ini. Silakan Dinda Ardiansa atau yang lain. Saya bikin kopi campur masaku dulu. Silakan. Boleh izin masuk? Izin dulu, Bang Ardi monitor, Bang Ardiansa. Jangan tidur kau Bang Ardi. Bang Ardi, panggilan kedua. Oke, silakan Bang Daman.
Bang Ganda ini Kristen ya, Ganda Situmeang. Buka mic-nya coba. Bang Ganda tadi katanya Kristen. Kalau kita meninjau dari penjabaran Al-Quran, kalau kita meninjau daripada penjabaran Al-Quran, dijabarkan itu di dalam Al-Maryam ayat 39 kalau nggak salah. Ketika dikatakan fakhtalafal ahzab min bainihim, berselisih pahamlah golongan-golongan daripada mereka itu. Sekarang seperti ini. Al-Quran mengenon manusia melalui di dalam Al-Baqarah dikatakan am taquluna anna Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbata qanu hudan aw nasara qul afata'lamuna amillah. Artinya Allah ingin katakan ini Al-Quran datang di akhir sejarah dan menutup sejarah keagamaan karena kata Allah afata'lamuna amillah, karena aku yang paling tahu siapa mereka yang ada di belakang. Makanya Al-Quran harus datang di akhir. Sekarang kita meninjau di antara Barnabas dan Bang Paulus itu. Dikatakan gini, fakhtalafal ahzab min bainihim. Berselisih paham golongan di antara mereka itu. Maka saat itu Islam menjabarkan ada 4 yang berselisih paham yang menyatakan siapa Isa. Dikatakan man huwa Isa. Mereka menjawab. Pertama ada kubu Yakubiyah, Nasturiyah, Malakaniyah, yang terakhir ada Hawariyun. Pertama kita jabarkan dulu penjabaran Al-Quran, baru kita kaitkan dengan sejarah dunia. Dikatakan di dalam Al-Quran, ada Yakubiyah, di mana Yakubiyah itu ketika ditanyakan kepada man huwa Isa, mereka menjawab huwallah, dia itu Tuhan. Kenapa dia Tuhan? Ditanya oleh kubu yang kedua. Karena dia itu adalah ihbitu minas sama, turun daripada langit. Ahya minal ahya, menghidupkan daripada segala kehidupan. Amat minal amat, memantikan daripada segala kematian. Berselisih paham mereka setelah Nabi Isa tidak lagi di bumi. Yang kedua mengatakan kazabta, engkau berbohong. Siapa jadi dia? Yang kedua Nasturiyah menjabarkan dia sebagai anak Allah. Yang ketiga ada yang namanya Yakubiyah Malakaniyah, ada Mulkiyah. Mulkiyah menjabarkan dengan pemahaman Triteos, di mana awal-awal mula-mulanya, di mana pertama Bunda Maria itu dan Nabi Isa juga disembahkan. Kita masuk ke sejarah dunia, di mana di dalam sejarah dunia sebelum pada masa konsili masih terpandanglah Bunda Maria itu mula-mula sebelum konsili 431 di Konstantinopel, itu masih terpandangnya bahwa Bunda Maria sebagai sesembahan. Di dalam konsili justru Bunda Maria pemahaman Mom of God diganti menjadi Mom of Christ. Saat itu diganti. Nah, kita masuk ke Injil Barnabas. Sekarang kita melihat, bukankah ini Barnabas ini adalah hidup juga pada masa Yesus ya? Nah, sekarang gini, ini di antara semua yang menyaksikan Yesus, kenapa berselisih paham? Sehingga ada ajaran-ajaran yang berbeda. Makanya si Barnabas ini mencatatkan sesuatu di dalam pandangannya tentang siapa Yesus. Makanya banyaknya di dalam Islam, di dalam Injil Barnabas itu yang menyebutkan dia hanya utusan Tuhan. Sama seperti awal mula-mulanya ajaran di tempat kelahiran Yesus sendiri. Sekarang di tempat kelahiran Yesus sendiri, coba kita perhatikan, di antara Israel ataupun Palestina, kenapa di tempat dia lahir, di tempat dia disalib, yang dikatakan disalib itu, justru agama itu tidak berkembang. Untuk menunjukkan ada pandangan yang diciptakan oleh manusia terhadap dirinya, sehingga itu ditolakkan bahkan di kampung halamannya sendiri. Bahkan faktanya sampai sekarang. Kita melihat Israel, nyembah apa mereka? Yahudi. Kita lihat di Palestina, nyembah apa mereka? Ada yang nyembah Yesus. Untuk menunjukkan apa? Ajarannya berkembang di tempat Yesus dilahirkan, di tempat Yesus dikatakan mati, justru bukan Kristen. Untuk menunjukkan apa? Ada pandangan berbeda. Makanya Barnabas mencatatkan kitab-kitab yang menyebutkan inilah ajaran mula-mula Yesus.
begini Bang, begini Bang. Seperti itu kalau dari Pengkanonan itu kan disesuaikan dengan beberapa Injil yang memang dia sejalan, ceritanya konsisten dan sama, isinya sama begitu. Nah, kalau di ke Injil-Injil yang lain, kenapa tidak valid? Karena tidak ada Injil yang sama, Bang. Seperti Injil Barnabas. Ada nggak Injil yang sama isinya dengan Injil Barnabas? Nggak ada kan, Bang? Jadi itu di kanon berdasarkan memang dari konsistennya, dari isi penulisan itu begitu. Jadi dianggap valid dan dimasukkan ke dalam kanon sebagai Injil kanonik ya, karena boleh memang saya dia bertanya kepada sesuai Bapak begitu. dikit aja. Iya, ya. Bapak percaya nggak kalau mulainya ditulisnya Injil itu 400 tahun setelah? Itu ditulis 600 Percaya tahun nggak Pak? malah Percaya? setelah kematian Yesus. Injil Barnabas itu ditulis 600 tahun Oke. setelah kematian Yesus, dan itu Ya, ditulis ya dalam udah. bahasa Ya udah, bahasa Injil Italia dan kodeks Spanyol tertua. begitu. Ya udah, kodeks tertua. Ya udah, kodeks tertuanya itu apa namanya itu? Tertulisnya 400 tahun baru dicetakkan kan? Kalau untuk manuskripnya yang asli itu ada di Roma sana, di katedral sana. Di apa? Ya udah, tapi tidak ada Di yang Katolik manuskrip Roma. abad pertama kan? Bila ada, Manuskripnya ada di Katolik tidak Roma ada ya, yang ditulis pada ada. Gimana? tanya Pak, secara logika tuh gini. 400 tahun setelah Yesus tiada, baru kemudian ditemukannya kodeks yang paling tertua. Sekarang misalnya saya suruh ceritakan kepada Bapak. Bapak coba ceritakan Wak Leman yang hidup 400 tahun yang lalu. Bisa salah nggak? Ataupun tepat sekali gitu. Menurut Bapak nih, saya suruh ceritakan Wak Leman yang ada di 400 tahun sebelumnya. Bisa nggak Bapak ceritain secara konkret tentang siapa dia? Karena kan penulisan itu butuh beberapa proses, begitu melewati beberapa bisa dibilang tantangan lah gitu. Makanya dibutuhkan sekitar, karena di zaman itu sekitar 1500 tahun yang lalu itu kan teknologi belum memadai. Jadi mungkin masih menggunakan mereka itu untuk menyelamatkan isinya itu yang mungkin ada salinan beberapa kali. Tapi kalau untuk lebih Bapak, spesifiknya itu saya Bapak, bukan kapasitas saya oke. ke situ begitu. Anggaplah seperti ini. Bapak, anggaplah seperti ini. Saya menceritakan moyangnya Bapak. Kita anggaplah nama moyangnya Bapak itu, ataupun dari kakek Bapak itu punya kakek lagi, punya kakek, 6 kakek. Saya ceritakan. Tahu nggak Bang? Kakek Abang itu sebenarnya dulunya tahu nggak apa dia? Germo. Dia tugasnya jual-jual PSK. Benar nggak kata-kata saya kira-kira? Sekarang begini Bang, untuk mendukung kesaksian Abang, ada nggak yang kesaksian Abang itu sama dengan maksudnya ya sama dengan kesaksian Abang begitu? Ya, untuk menunjukkan sama seperti itu saat Anda ingin mengkritisi kitab Anda. Ketika itu ditulis 400 tahun, Bang. 400 tahun itu jauh banget itu. Kemudian berpendapat orang yang ada di belakang 400 tahun. Sama seperti sekarang Anda mengkritik saya. Ketika saya menjabarkan tentang opung Anda. Kenapa Tidak ada opung 400 Anda tahun, bisa Bang. Anda kritisi, Itu tapi kepada penulisannya 30 tahun. tidak ada 400 tahun, keluarkan kepada saya manusia. Ya itu manuskripnya ada di Katolik Roma sana. Dia 30 sampai 40 tahun. Abang bisa dilihat di National Geographic itu tahun berapa manuskrip itu ditemukan begitu. Enggak, soal berbicara tinggal ngomong Bang, saya juga bisa data tentang apa namanya itu opung-opung Anda dulu adalah Germo yang ngejual PSK. Ada itu, ada di mana ya? Di perpustakaan dekat Bekasi sana ada Bang. Begini, makanya kan itu dilihat dari inkonsistensi dari penulisan itu, karena tidak ada naskah lain yang isinya sama dengan Injil Barnabas. Cuman Injil Barnabas saja yang ceritanya beda gitu dengan yang lain. Jadi tidak dianggap tidak valid, dan itu Untuk penulisannya 600 menunjukkan tahun. Bang sebenarnya. Bang, yang kalian yang imani adalah pendapat manusia tentang Yesus. Misalnya, Injil Barnabas pun dia sedang mengeluarkan pendapatnya tentang Yesus.
si Paulus pun sedang mengeluarkan pendapatnya tentang Yesus. Mau si Matius, mau si Lukas, bukan mau pendapat, si Bang. Yohanes sedang Tapi mengeluarkan kesaksian. pendapatnya tentang Yesus. Itu bukan pendapat tapi kesaksian. Oh ya udah, sekarang gini Bang. Oke. Kita masuk ke ayatnya. Pada mulanya firman, itu dari situ dulu. Pada mulanya firman, pada mulanya firman bersama dengan Allah, firman adalah Allah. Itu pendapat Yesus atau pendapat orang lain tentang Yesus? Suaranya itu putus-putus Bang Daman, jadi nggak jelas. Suaranya putus-putus Bang Daman. Ya itu kan berdasarkan Jaringan saya nih. Ini bagus. kesaksian Ini udah Yohanes bagus. begitu. Kan kesaksian Itu Yohanes. berdasarkan kesaksian. Ya, Yesus Oke. dia itu berkali-kali berkata begini, firmanku, firmanku. Dia berkali-kali berkata seperti itu, firmanku, firmanku begitu. Oke. Itu berarti Bapak sepakat dulu itu. Yohanes 1 ayat 1 itu perkataan Yesus apa pendapat? Bukan pendapat, Bang, itu kesaksian. Jadi para rasul ini kan saksi selama Yesus hidup di dunia. Jadi apa yang dikatakan Yesus itu, itulah yang diinterpretasikan oleh para rasul dari semua apa yang dikatakan oleh Yesus. Nah, itu kan mereka mengerti ketika sebelum Itu sisi lain pandangan kan Abang. Bang, gini Bang, biar mudah dengar dulu, berpikir. Bang. Iya, saya Kalau itu dengar dulu, Bang. Yesus, Kan begini, Enggak, maksudnya biar nggak ditipu sebelum gereja. Yesus, sebentar dulu Bang, ini kan konteksnya penulisan. Jadi sebelum Yesus bangkit, para rasul ini belum mengetahui identitas Yesus ini siapa sebenarnya. Sebelum Yesus bangkit ya, mereka belum tahu, mereka masih bertanya-tanya, Wak, kok bisa dia punya otoritas berkata seperti ini, terus kok tiba-tiba kok dari mana kuasa kok bisa melakukan mukjizat, bisa mengendalikan alam, bisa menciptakan zat begitu. Nah, setelah Yesus bangkit, para itu rasul berarti ini pendapat mereka bahwa Yesus Tuhan. kan dari kesaksian mereka, Bang. Setelah Yesus bangkit kan Thomas berkata dan para rasul kan mereka memanggil Yesus. Enggak, gini. Yesus, Bahasa Anda Thomas tadi berkata, bilang, mereka kenapa Yesus bisa kayak gini? Kenapa Yesus bisa kayak gitu kan? Yang Anda mau bilang kan? Untuk menunjukkan apa? Berarti mereka dulu tidak nyembah Yesus. Mereka hanya menciptakan ajaran agar Yesus disembah. Berarti Yesus bukan Tuhan, akan tetapi dituhankan. bukan menciptakan, Bang. Di situ kan di perjanjian baru kan Anda para sendiri rasul loh kan tadi bilang. begini, kan sudah saya bilang, itu bukan pendapat, tapi kesaksian. Apa kesaksian? Karena mereka melihat secara langsung kejadian, bukan bersaksi. Kalau bersaksi kan bisa tidak melihat, tapi kan tidak ada dasar begitu. Ini kesaksian. Kesaksian itu yang memang melihat dengan mata kepala sendiri begitu dan mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus begitu. Nah, jadi sebelum Yesus mati itu mereka belum mengetahui paham betul identitas Yesus ini siapa sebenarnya dia begitu. Mereka masih bertanya-tanya sebelum Yesus bangkit itu mereka belum mengakui Yesus Tuhan di situ. Mereka masih bingung. Mereka masih terheran-heran dengan perkataan dia seperti aku dan Bapak bagaimana engkau melihat Bapak? Tunjukkan Bapak itu kepada aku, katanya begitu. Barang siapa yang melihat aku, diam. Terus kapan Paulus sadar kalau Yesus itu Tuhan? Nah itu sebenarnya. Lanjut Bang Andi. Bukan Paulus, Bang. Ini kan penulisannya Yohanes, Matius dan Yohanes saksi Ya langsung. udah, kapan Yohanes sadar kalau Yesus itu Tuhan? Nah, itu tadi kan mereka masih dibilang belum yakin lah Yesus Tuhan. Cuman mereka yakin. Oke, gini aja deh Allah- kesimpulannya deh. Waktu mereka ngopi bareng, contohnya makan bareng, ngobrol bareng, apakah mereka ini tahu kalau Yesus Tuhan? Mereka meyakini bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan dan Saya nggak ada nanya misi, itu. Saya nggak nanya ada itu. misi dari Allah begitu. Ini loh bro, karena jauh muter lah. Bentar ya Bang Jibril. Kan Anda mengatakan Yesus Tuhan nih. Yesus itu punya Ya. keluarga. Ada bapaknya, ada Pak Yusuf, ada adik-adiknya, ada murid-muridnya. Oke lah, keluarga inti lah Ya. bersama murid. Mereka sadar nggak waktu itu kalau Yesus adalah Tuhan? Sebelum Yesus bangkit, mereka belum sadar, tapi Oke. mereka sudah, maksudnya begini, mereka masih berpikir-pikir,
Wah, kok ada manusia berani ngomong seperti ini? Oke, udah begitu. cukup. Ah, Berarti nggak begitu. tahu ya, belum sadar. Nah, pertanyaan kedua Bukan nih. belum sadar. Bukan Ya belum udah, sadar. pertanyaan kedua Mereka- udah. Iya, Saya iya, cepet oke, nih oke. orangnya nih. Ada Pak Yusuf, ada Bunda Maria, ada adik Naya Yusuf, ada murid-muridnya. Mereka ini, keluarga inti ini gitu. Tuhannya siapa waktu itu? Yang siapa? Bunda Maria, Pak Yusuf. Bunda Maria. Ntar dulu, ya, ntar dulu saya sebutin Allah- dulu. Bunda Maria, Pak Yusuf, adiknya Yesus, murid-muridnya Yesus. Mereka ini menyembah siapa? Allah Bapa. Bukan Yesus. Belum. Belum. Jadi Yesus ini Tuhan baru toh. Begini, kan tadi saya bilang. Kok jadi begini lagi? Maria menganggap Yesus Tuhan setelah dia bangkit. Waktu dia menampakkan Iya. diri kan Thomas berkata, "Ya Tuanku dan Allahku," katanya. Di situ kan ada Bunda Maria di situ. Saya nggak nanya saya tanya sebelum bangkit. Ada Yesus lagi di rumah, ada Maria, ada Pak Yusuf, ada adik-adiknya gitu ya. Ada murid-muridnya begitu. Masih ada Yesus nih. Nah, siapa yang mereka sembah ini? Siapa Tuhan mereka? Bapa Yahweh, Bapa. Bapak. Belum menyembah Yesus toh? Ya sebelum kebangkitan. Oke, jadi mereka ini sejaman dengan Yesus, bareng-bareng ngobrol, makan, nyantai. Artinya mereka tidak menyembah Yesus. Betul apa betul? Belum. Belum. Artinya Yesus ini Tuhan baru dibuat kemudian. Selesai, lanjut. Kan Selesai tuh, gampang tuh. makanya saya Bang. bilang, Gampang mereka Gampang. kan mereka sadar ketika Yesus berkata, "Aku dan Bapa Selesai, udah. akulah dia," begitu. Udah selesai ya. Setelah bangkit, kan Thomas berkata, "Ya Tuanku dan Allahku," katanya. Berarti Di situ kan ada Bunda Maria. lu balik lagi. Berarti waktu Yesus hidup yang disembah mereka itu Yesus. Bapa Yahweh kan, tapi mereka meyakini bahwa dialah Gimana Mesias sih? yang dijanjikan. Saya Bahwa ulang kembali dialah sekali Mesias lagi deh. yang dijanjikan. Sekali lagi deh saya ulang. Thomas, Maria, Pak Yusuf, murid-muridnya, adik-adiknya Yesus. Waktu Yesus mereka sama nih, sekampung nih gitu ya, akrab nih. Mereka beribadah kemana dan menyembah siapa? Kepada Bapa Yahweh sebagai Judaism. Berarti bukan Yesus yang disembah toh? Sebelum kebangkitan Yesus. Ya artinya waktu itu belum Yesus disembah toh? Sebelum kebangkitan. Iya, mereka- waktu itu Yesus nggak disembah toh? Ya sebelum kebangkitan. Iya, Kebangkitan. oke. Iya, artinya Iya. waktu itu mereka tidak menyembah Yesus. Betul? Sebelum kebangkitan, Iya. sesudah barulah mereka menyembah Yesus begitu. Jadi mereka ini tadinya menyembah Bapa beralih menyembah Yesus, betul? Jadi Ya, betul. jadi sembahan awalnya Bapa, kemudian Bapa dianggurin, mereka beralih menyembah Yesus, betul? Ya, karena Thomas berkata, "Ya Tuanku dan Allahku." Ya kan itu masih sejaman. Thomas nggak nyembah Yesus waktu itu. Setelah kebangkitan, mereka percaya Yesus itu Tuhan. Iya, Thomas. Waktu sejaman ketemu Yesus, dia nggak sembah Yesus. Dia menyembah ke sinagog, menyembah Bapa. Nah, setelah kebangkitan, menurut kamu, mereka mengganti sembahannya dari Bapa menjadi Yesus, betul? Tidak ada mengganti sembahan. Nah, tadinya Karena Bapa kan jadi Yesus kok. tidak ada entitas berbeda karena Yesus berkata, Mulai ngaco kan? Ya udah, cukup. dia Ngaco. dia dan yang Bapa lain. satu dan dia berasal dari surga begitu. Saya nggak nanya itu. Lanjut. Baik. Bang Ganda ini tadi Kristen ya, Bang Ganda? Iya, Bang Situ Meang. Oke. iya, Protestan saya ya. Kristen. Tunggal. Bang Evangelis sama Bang Darius, Kristennya ada 3. Mohon disimak baik-baik ya kalau sementara ada penjelasan pembelajaran dari dosen-dosen dari Vatikan ya, teman-teman Kristen dipelajari, disimak baik-baik. Siap, Paman. Kan, jadi Bapak itu Bapak Assalamualaikum Yahweh. warahmatullahi Bapak wabarakatuh. Yahweh. Jadi tidak ada mengganti sesembahan. Tidak ada mengganti sesembahan begitu. Bang Evangelis, sabar Bang ya. Sabar ya. Bang Logos, tadi saya suka banget tuh kalau pas Abang bilang saksi hidup. Itu tulisannya di mana Bang? Boleh tolong ajarin saya nggak Bang? Ya, itu kan berdasarkan kesaksian. Jadi Iya, berdasarkan kesaksian kan pasti ada data jelasnya kan. Karena kalau kodeks itu di abad keempat, habis itu papirus itu ada 118, P1 di abad 3 dan seterusnya.
Tertuanya itu P52 sama P90 itu 200 tahun setelah kejadian. Jadi saksinya nih, ini nulisnya di mana nih Bang? Tolong ajarin saya dong Bang. Kalau untuk spesifiknya Anda Kebalik tuh. bisa lihat ada 5.000 manuskrip. Ada 5.000 manuskrip. Mantap, 5.000 manuskrip itu 98%-nya ada di abad 10, 11, 12, 13 sampai 16. Yang ada di abad 1 itu 0, di abad 2 itu ada 4, di abad 3 itu ada 3, di abad 4 itu ada 30, di abad 5 itu ada 51. Saya mesti ajarin ya Bang. Abang dong yang ajarin saya. Saksi hidupnya itu di mana Bang tulisannya? Tolong ajarin saya Bang. Kalau itu bukan kapasitas saya karena saya bukan kuliah Oh teologi. jadi tadi saksi hidupnya itu angan-angan sama cita-cita Abang. Itu bukan kapasitas saya, itu kapasitas saya. Iya yang berarti kuliah di cita-cita sama angan-angan teologi. Abang. Iya. Berarti angan-angan sama cita-cita ya. Saksi hidup nih yang nulis ya. Saya hanya jemaat biasa begitu. Wah, kok tiba-tiba langsung jemaat biasa? Enggak, tadi kan kita ngobrol, Abang bilang si saksi yang nulis nih, saksinya nih yang ngelihat dia bangkit ini itu. Tapi begitu kita lihat manuskripnya, yang Abang bilang ada 5.000 lebih itu dimulai dari abad 9 ramenya, ada 117 tuh di abad 9. Di abad 10 ada 159, di abad 11 ada 443, di abad 12 ada 561, and so on. Jadi maksud saya saksi hidup kan mestinya tulisannya jelas ya Bang ya, di abad 1, 2, 3 ya? Itu di mana tuh Bang? Tolong ajarin saya Bang. Kalau untuk kodeks manuskrip itu bukan kapasitas saya begitu karena saya tidak ada datanya begitu. Jadi imani saja nih kitab ditulis sama saksi gitu ya? Iya manuskripnya ada 5.000 manuskrip, tapi kalau untuk lebih spesifiknya itu bukan kapasitas saya begitu. Bang, Doraemon juga dicetak 2 juta kopi Bang. Nggak ada masalah kalau 5.000 tapi ada 5.000 tapi abad 9 tuh nggak ada korelasinya. Misi. Iya, saya permisi. Iya, selamat. Ya, selamat datang. Bang Ganda. Ini saya Ganda Stumeng, asli orang Kristen. Wih, mantap. Gimana kabar Bang? Sehat? Sehat. Saya mau nanya gini Bang. Yang berarti maksudnya Bang Logo tadi ini sama kayak aku dulu waktu aku di karismatik. Wah, itu kenapa ada suara logika di situ Bang? Hewan peliharaan bos. Oh, oke. Ada suara Jaga tuan rumah. logika di situ. Jaga rumah. Siap. Ini tadi maksudnya omongan dari Abang Logo ini tadi sama kayak aku waktu di karismatik nih Bang. Kenapa aku bilang gitu? Dia kan kalau yang namanya gereja ini kan bercabang-cabang dia. Bukan cuma satu aja gereja, ada di HKBP, ada di segala macam itu kan. Soal masih kalau masalah agama ini di Kristen aja pun aku masih linglung Bang, masih linglung. Aku bilang masih sesak lah aku bilang sedikit gini. Enggak Abang tanya kenapa gitu. Gimana Bang? Maksud saya tadi yang kayak Bang Logo tadi bilang ini sama yang Abang bilang tadi, Yesus setelah Yesus dinaik baru disembah gitu. Ibarat katanya tadi bisa Kau bingung kan? Sama lah aku juga bingung. Ya Kau aku bingung Bang. sekarang. Mungkin Dari dulu mungkin saya gini. bingung itu. Mohon maaf Bang, aku mau bicara. Iya gimana Bang? Gini Bang, memang betul yang Abang bilang itu. Memang aku gitunya dulu aku waktu di karismatik. Di karismatik ini kalau pernah orang Abang yang agama Muslim dengarkan orang yang tepuk-tepuk tangan di gereja gitu, itulah dulu gereja aku memang. Kenapa aku bilang gitu? Kan di dalam pemerintahan kita ini kan ada dia hari kematian Isa Al-Masih dan hari kebangkitan Isa Al-Masih, ada itu kan Bang? Di kalender pemerintahan kita ini. Jadi gini, waktu aku di karismatik, aku ziarah ke makam nenekku aku bilang gitu, keluargaku ziarah di sana. Terus aku berpikir gini, ini waktu aku di karismatik memang Yesus kutertuhankan, dia kutuhankan memang. Aku memang Kristen, tapi Yesus kutertuhankan di situ waktu itu. Ya kan? Jadi pas aku ziarah gini, nangis ikut nangis.
karena udah tinggalkan nenek kita, kan kita sayang sama nenek kita gitu. Nangis, aku nangis. Terus aku berpikir gini, loh, emangnya matinya Tuhannya dalam hati awak? Jadi kalau mati Tuhan, siapa lagi Tuhan kami dalam hatiku? Jadi dari karismatik itu pindahlah aku ke HKBP, Kuria Kristen Batak Protestan yang dibawakan Martin Luther di zamannya itu. Ke HKBP pindahku. Di sana disebutkan nama Tuhan Allah. Di sana disebutkan, dibilangnya gini, ya Tuhan Allah kami, terima kasih telah mengutus Yesus untuk kami. Makanya aku kenal sama Allah, makanya aku kenal sama Yesus. Mau lanjut apa Jadi, ini Bang Jibril? Terusin dulu Bang Enggak, Jibril ini- tadi. Ini saya jadi termenung karena ini karena curhatannya keren. Enggak, Bang X Logos. Ya, Bang. Iya, jadi yang abang imani, yang abang tahu secara konkret nih, kitab abang itu asalnya dari mana, Bang? Ya asalnya dari Israel, Bang. Bukan, maksudnya penulisnya siapa, atau abang memang mengimani yang nulis nih muridnya gitu ya? Ya para rasul lah, Bang, karena itu kan mereka itu kesaksian, bukan bersaksi, Bang. Karena bersaksi Tanpa itu bisa bukti tidak ya? melihat. Tanpa bukti ya? Begini, Bang. Itu saksi, Abang tahu nggak saksi itu? Saksi itu kan artinya melihat langsung. Jadi di Alkitab Saksi. itu tidak ada kata bersaksi, tapi kesaksian atau saksi mata begitu. Jadi kalau bersaksi ini kan bisa jadi tidak melihat, misalnya saksi ahli. Tapi dasarnya apa? Mungkin dasarnya Bang, coba sebelum menyesatkan, abang diksinya benerin dulu. Saksi itu secara kata itu definisinya apa, Bang? Harus ngelihat. Ya saksi melihat langsung. Abang bisa buka KBBI, Bang. Apa arti saksi, Bang? Saksi orang yang melihat dan mengetahui sendiri suatu peristiwa. Mengetahui juga bisa, nggak harus ngelihat. Saya bersaksi ada oksigen yang saya hirup nih sekarang. Saya mengetahui, Begini, Bang. nggak mesti saya lihat. Bukan, saya lurusin narasinya, Bang. Jadi kalau saksi mesti ngelihat, itu enggak. Itu satu. Kedua, abang jangan melebar kemana-mana, jangan kabur kemana-mana. Yang abang imani, yang menulis gospel abang ini kan murid-murid tanpa bukti. Abang maunya buktinya seperti apa? Manuskripnya, manuskrip Bang, manuskip. 2000 tahun yang lalu belum ada Manuskrip, kamera. abang jangan langsung cacat mental dong. Masa video di abad 1? Manuskrip, Bang, abad 1. Kan sudah saya bilang, Bang, manuskrip itu semua ada 5000